Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku semua kelas 10 yang soleh dan solehah, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, aplaus untuk kita semua. Oke, baik anak-anakku semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita semua dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keberadaan kita di sini untuk menuntut ilmu diberikan pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita doa sama-sama dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Anakda Nur Mahmudi. Oke, Bapak persilakan. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik anak-anakku semuanya. Selanjutnya kita ngambil berkah lah dengan membaca Al-Quran. Kita baca sama-sama surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Oke, kita baca sama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sadaqallah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih anak-anakku semuanya. Sekarang sebelum kita belajar, Bapak absen dulu ya. Ketua kelas anak nama Mahmudi, siapa yang ada hadir pada kesempatan pagi hari ini? Semuanya lengkap ya? Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang coba anak-anak berdiri semuanya dulu. Bapak lihat kerapiannya untuk kita belajar dulu. Bapak silakan untuk berdiri. Bajunya mungkin masih ada yang keluar, atau kancing bajunya masih ada yang belum ketutup. Oke, semuanya sudah rapi ya. Silakan duduk. Oke, baik anak-anakku semuanya. Pada materi kali ini kita masih membahas tentang surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat yang kedua, tentang pergaulan bebas dan perzinahan. Oke, kalian masih ingat pada pertemuan minggu lalu pengertian tentang zina? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan anak Darudi. Zina adalah perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis juga termasuk zina. Oke, aplaus untuk Rudi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Isra ayat 32 dan surah An-Nur ayat 2. Tapi temanya yang pertama nanti menguraikan isi kandungan, yang kedua menganalisis asbabun nuzul, yang ketiga menganalisis tafsir, yang keempat nanti ada menerjemahkan ya. Oke. Nah, baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak buka materi kita pada pagi hari ini, coba amati gambar yang ada di depan ya, anak-anakku ya. Itu ada gambar orang yang sedang berkhalwat dan orang yang sedang berdua-duaan ya. Oke, bisa dilihat gambarnya ya? Bisa ya? Anak dari Dede berkhalwat itu gambar apa itu? Bisa menjelaskan? Gambar orang yang sedang pacaran atau berdua-duaan. Oke. Jadi anak-anakku semuanya, kalau kita berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, maka nanti ditakutkan yang ketiga adalah syaitan, dan syaitan bisa menjerumuskan kepada yang namanya jurang kemaksiatan atau menuju kepada perzinahan. Oke. Selanjutnya akan Bapak kelompok ya untuk kalian semuanya ya, dan akan Bapak bagikan tugas masing-masing ya. LKPD-nya sudah ada masing-masing ya. Oke, sudah ya. Nah, sebelumnya tenaga ahlinya udah Bapak
putuskan tadi ya siapa-siapa. Nah sekarang coba yang sudah Bapak tunjuk tadi menjadi tenaga ahli untuk rembuk ke belakang mendiskusikan tentang materi yang akan kalian bahas. Bapak persilahkan. Oke, silakan duduk kembali anak-anakku semuanya. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kalian melakukan diskusi, melakukan rembuk tentang materi kita pada pagi hari ini, coba lihat slide lagi ke depan ya. Coba lihat ke depan. Yang pertama ada tentang hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, ada ya. Hadis tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Yang artinya adalah barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berdua-duaan dengan wanita yang tidak bersama mahramnya, karena yang ketiga adalah syaitan. Nah, maksud hadis tersebut adalah barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman artinya keyakin dan percaya kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, maka jangan berdua-duaan. Maksudnya di sini adalah berdua-duaan di tempat yang agak sepi ya, atau di tempat yang agak gelap. Maka nanti dikhawatirkan yang kedua atau yang ketiga adalah syaitan yang nanti merujuk kepada kita untuk berbuat maksiat atau berbuat zina dan melakukan perbuatan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Lanjut ya anak-anakku ya. Nah, di sini ada isi kandungan tentang surah Al-Isra ayat 32 lah. Larangan untuk mendekati zina, melakukan perbuatan zina, hubungan badan biologis di luar tali pernikahan yang sah. Jadi yang namanya zina adalah hubungan layaknya suami istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang nanti berakibat daripada yang namanya perzinahan ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, ini adalah asbabun nuzul surah Al-Isra ayat 32 ya. Oke, coba kalian pahami di depan ya, anak-anakku semuanya. Tentang seorang laki-laki yang meminta kepada Rasulullah untuk berzina. Nah, kata Rasulullah, bagaimana nanti kalau yang kamu zina itu adalah keluargamu, misalkan ibumu atau saudaramu atau nanti tetanggamu. Nah, kata laki-laki tersebut, tidak ya Rasulullah, saya tidak akan sanggup. Maka kata Rasulullah, janganlah kamu berzina, karena nanti yang kamu zina tersebut akan menanggung malu daripada akibat yang mereka lakukan. Oke, anak-anakku semuanya, lanjut kepada tafsir Al-Isra ayat 32 ya. Tafsir Al-Isra ayat 32 tentang larangan zina dan pergaulan bebas. Nah, di sini di dalam tafsir di sini dijelaskan tentang larangan mendekati zina. Poin pertama dari surah Al-Isra tersebut adalah jangan mendekati zina. Jadi berulang-ulang kali diterangkan jangan mendekati zina. Jadi jangan mendekati lah, apalagi sampai melaksanakan ya. Jangan mendekati atau sampai melaksanakan zina, karena zina tersebut adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku semuanya, dari penjelasan yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silahkan untuk melakukan diskusi dengan materi yang telah Bapak sampaikan tadi. Sudah ya? Oke, Bapak silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Berikan aplaus dulu. Oke, temannya mungkin bisa dibantu untuk saya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, mungkin anak-anakku semua ada yang menanggapi, persilakan. Ada? Oke, kelompok 2 silakan berdiri. Nah, sekarang giliran kelompok 2 ya, anakku kelompok 2, mudah-mudahan presentasinya lebih bagus lagi ya. Oke, Bapak persilakan. Oke, silakan kembali kita lihat temannya kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi tentang kandungan surah An-Nur ayat yang kedua. Oke, Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Demikian, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada, silakan anakku. Kelompok 3 ya.
Oke, terima kasih anakku kelompok 2 ya, udah yang maju presentasi. Lanjut sekarang kepada kelompok 3. Oke, Bapak persilakan. Membahas tentang Asbabun Nuzul surah An-Nur ayat yang kedua ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anakku semuanya, masih semangat ya? Semangat ya? Oke, aplaus untuk kita semua dulu. Dari pemaparan teman-temannya tadi, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, yang semuanya membahas tentang surah An-Nur ayat yang kedua, baik tentang kandungan, tentang asbabun nuzul, tentang tafsir, dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan apa itu tentang zina. Oke, siapa? Anak Salam ya. Oke, silakan anak Da. Saya akan menyimpulkan kesimpulan dari materi perzinahan. Oke, jawabannya luar biasa. Aplaus untuk kita semuanya. Jadi kesimpulannya adalah yang namanya zina adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termaktub di dalam surah Al-Isra ayat 32 dan surah Nur ayat yang kedua. Bahkan di dalam tafsir dan di dalam asbabun nuzul sudah jelas dijelaskan bahwasanya zina sangat perbuatan yang sangat dilaknat oleh Allah, karena nanti bisa berakibat daripada kerusakan pada orang yang melakukannya. Zina terbagi kepada dua ya, ada musan dan ghairu musan. Musan itu adalah penzina yang sudah berumah tangga, dia tega untuk merusak rumah tangganya sendiri dengan berzina kepada kepada perempuan lain atau kepada laki-laki lain, sehingga nanti rumah tangganya akan menjadi hancur. Nah, sedangkan ghairu musan adalah penzina yang masih belum berumah tangga, maka biasanya hukumannya lebih ringan. Mereka akan dicambuk dan akan diasingkan. Di mana dicambuknya? Karena kita negara Indonesia, negara yang demokratis, maka hukum Allah nanti akan berlaku di akhirat kelak. Barang siapa yang nanti menanam kebaikan, maka akan menerima kebaikan. Barang siapa yang menanam kejahatan, maka akan menerima kejahatan tersebut. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang coba buka HP-nya masing-masing. Di sana sudah Bapak kirim ya di Google Form-nya untuk evaluasi kita pada hari ini, pilihan ganda. Silakan untuk menjawabnya. Oke, Bapak persilakan. Oke, Bapak periksa dulu ya. Alhamdulillah semua nilainya bagus ya. Semuanya mencakup daripada KKM yang telah ditetapkan oleh sekolah kita. Yang paling tinggi di sini nilainya adalah anakna Nur Mahmudi ya. Nilainya 98, alhamdulillah. Dan juga ada lagi 98 di sini anakda Dedi ya, alhamdulillah juga 98. Ada lagi si Siti Rahmah ya, juga nilainya 98. Yang lain alhamdulillah nilainya di atas 80. Sudah masuk daripada KKM. Aplaus untuk kita semuanya. Oke, baik anak-anakku semuanya, sebelum Bapak tutup, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mungkin ada kesan-pesan dari kalian dulu, apa yang mau disampaikan atau apa yang mau disenangi tentang materi kita pada hari ini. Tadi saya senang sama gambar tadi. Tentang slide yang ada di depan ya, alhamdulillah. Aplaus dulu. Dan untuk pertemuan kita nanti ya, kalian buka Al-Quran, berwudu dulu ya, terus nanti menghafal surah Al-Isra ayat 32 dan hafal nanti disetor pada pertemuan kita yang akan datang. Oke. Baik anak-anakku semuanya, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menyenangkan semuanya ya. Dan Bapak harapkan anak-anakku tetap semangat, tetap giat belajar, dan jangan lupa tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lah, ibadah jangan lupa, dan tetap untuk berbakti kepada kedua orang tua ya, jangan lupa ya. Oke, tetap semangat. Sampai di sini kita tutup dengan membacakan alhamdulillahirabbil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, aplaus terakhir.